Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi di sini di channel ngobor. Ya. Masih bersama saya nih dan Mas Ayung sebagai narator kita. Ya, tentunya akan bercerita tentang yang horor-horor lah gitu. Langsung aja Mas Ayung ya. Baik. Waduh. Terima kasih masukan pengantarnya tadi. Sebelum ke cerita, seperti biasa tanya pak kawan-kawan ngobor dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita di ngobor, ngobrolin yang horor-horor bersama Bang Ogan dan juga saya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu setia di ngobor, yang masih memberikan dukungan terhadap kami, baik melalui menonton tentu ya, terus pasti. Like, komen, ada juga yang masih memberikan super thanks. Kami sangat menghargainya. Semoga kami masih tetap semangat dan masih bisa diterima. Begitu aja ya Bang ya. Oke, ini ada sebuah cerita Bang. Cerita apa nih? Ini ada sebuah cerita yang baru tak terima semalam. Aku terima semalam, nanti semoga bisa tak ceritakan dengan lancar. Ini kejadian asli, cuman kejadian cerita tersebut ada di tahun lampau. Jadi di zaman kuna. Kalau orang bilang kuna itu zamannya aku durung anak, aku belum ada. Oh gitu ceritanya. Iya. Kuna aku belum ana. Oh iya. Pas kuna. Ya. Kalau kuno aku urung ono. Saya seperti belum itu. Ada gitu. Tapi makna yang lain aku nggak tahu. Cuman kuna tak artikan aku belum ada gitu aja lah. Berarti kan udah zaman lama. Aku aja barengannya Mas Riam, barengannya Asem itu, aku barengannya itu situs Gunung Padang baru. Nah ini cerita lama di tahun 50-an atau lebih. Yang jelas ini di zaman pergerakan. Cerita ini dari Mbak Kinanti ya. Dari Mbak Kidung Kinanti, saya panggilnya Mbak Kinanti. Jadi mengisahkan tentang peristiwa horor, peristiwa yang dialami oleh keluarganya di tahun silam, yaitu kisaran tahun 50 atau 55, yang jelas pada saat itu adalah zaman pergerakan. Mungkin sudah merdeka Bang, cuman ekonomi belum stabil, keadaan politik belum stabil, banyak pergerakan sana sini yang menentang pemerintah, yang terselubung. Jenengan dan kawan-kawan yang lain tentu paham kalau kita baca dari sejarah Indonesia itu seperti apa. Ya, di zaman itu, ketika sekarang kita akan bolak-balik nih. Sekarang di tempat saya misalnya, tempat saya itu desa, masih desa banget ya, masih banyak sawah yang sekarang ini di tahun 2023 aja banyak kesentuh pestisida, banyak sampah-sampah plastik. Kita menanam padi di kebun, menanam singkong, menanam umbi-umbian, masih kita bisa makan, ya kan, masih bisa tumbuh padi. Tapi betapa mirisnya di tahun tersebut, di tahun 50-an, bahkan sebelumnya lagi, Gus Plus bilang tongkat dan kayu jadi tanaman. Ya kan? Iya. Dan di tahun tersebut pestisida belum ada, belum seperti sekarang. Plastik juga bungkus-bungkus pakai daun pisang, daun jati. Kok iso-isone nggak bisa makan gitu loh. Ya kan? Artinya di saat itu pressure begitu kencang, tekanan itu begitu kuat, sangat nggak aman. Jangankan untuk yang lain-lain berpendapat kayak sekarang, asal ceplak, asal ngomong di media sosial seperti itu, asal kita berani ya kan. Alih-alih hak asasi manusia kita bebas. ITE. Iya, undang-undang IT dan lain-lain. Kalau dulu jangankan bersuara, mau makan aja susah buat nanam buat ini karena memang situasinya nggak aman. Itu sangat miris sekali. Tanah subur tapi kita melakukan sesuatu. Ya, artinya tanah ini dari kita melihat, kalau anak-anak yang sekarang kaum baringan bolehlah berbaring tapi ngelihat ke belakang gitu. Jadi lebih menghargai. Artinya tanah ini diperjuangkan dengan darah dan air mata, ya toh Bang. Terus kita yang kesini berleha-leha. Gitu Pak, apa tinggal yang enak-enak. Yo nggak seperti itu. Dulu aja makan sampai susah. Nah di cerita Mbak Kinanti ini di era tahun tersebut, padahal di tahun yang mungkin sudah merdeka, tapi
itu zaman pergerakan memang susah banget. Sampai makan itu untuk kaum rakyat gitu ya. Rakyat itu sangat tertindas, bahkan ada cerita nyampe gedebuk pisang itu Ya dibikin apa itu namanya ya? ya dibikin sayur seadanya lah Cerita di mbahku garam. itu ya, pernah gitu. Ya, seperti itu. Nah, cerita ini adalah cerita tentang mbahnya Mbak Kinan. Namanya, aku sengaja bawa handphone karena banyak nama yang terlibat di sini dan lupa karena saking banyaknya cerita-cerita tak catetin ini nama-namanya. Merek handphonenya jangan di ini kan wagu ya Bang ya. Tapi ini Android. iya yang jelas sudah Android lah Bang, tapi ya yang murah kredit mending. Nah ini Oh belum lunas ini. belum Bang, baru 1 kali cicilan. Yaitu sebut saja ya, ini nama samaran beliau adalah Letu Anumerta Agung Daris. Dia seorang angkatan ya dulu. Jadi kisah ini adalah kisah Letu Agung Daris dengan anak-anaknya, terutama anak perempuan yang nomor 6. Sebut saja namanya Mayana. Namanya mirip-mirip tapi tak melencengin sedikit. Soalnya ini kan privasi ya. Namanya Mayana. Jadi mbak saya itu sebagai angkatan mas dulu di zaman pergerakan tersebut, seorang yang bertanggung jawab, orang yang kuat mental dan juga fisik. Dulu kan dituntut seperti itu ya, mental dan fisik, dan seorang angkatan itu sangat dihargai dan menjadi mempunyai tempat khusus dalam lingkungan masyarakat desa. Ya, karena dia angkatan. Meskipun orang peduli konpan angkatan, kamu mau polisi mau tentara, yang saya peduliin saya makan ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi tetap aja dari jalurnya orang pemerintah mungkin ada kemudahan lah yang diharapkan dari tadi ya Letu Agung Daris. Nah, dia itu seorang yang kuat luar dalam. Kalau orang dulu nggak lurah, apalagi sampai kepala negara. Dulu apalagi zaman lari ke dulu banget ya, kerajaan, sampai ada sebutan Sabdo Pandito Ratu. Jadi ya kepala negara ya orang yang paling kuat gampangannya kan. Nanti paling ada pendampingnya, penasehat, tapi ya yang paling sakti, yang paling luar biasa. Kepala desa dulu aja orang-orang sakti semua. Kalau di negeri kita kan ya. Kalau sekarang sakti sakti Bang. Aduh, urusannya sak terus seperti itu. Ya nggak semuanya, tapi semuanya nggak sedikit. Semuanya nggak sedikit, banyak kan seperti itu. Jadi pada waktu itu dengan kiprahnya beliau, tapi nggak menyebutkan dia di angkatan mana, tugasnya di mana. Yang jelas kotanya adalah Brebes. Brebes di era itu di tahun 50-an. Terus kadang-kadang ditugaskan ke Semarang seperti itu. Kalau pusatnya angkatan kan biasanya Ngetan seperti itu. Terus mempunyai 6 orang anak, putra dan putri. Yang paling tua perempuan, terus ada yang bungsu perempuan lagi, yang terakhir nomor 6 begitu ya. Perjuangannya beliau dalam memegang senjata, memperjuangkan negeri ini ya, baik sektoral maupun nanti gabungan seperti itu. Tapi nggak lepas kalau seorang laki-laki itu selalu kekuatan didukung oleh perempuan. Iya pasti. Ada pepatah di balik lelaki yang apa Bang? Ada sosok perempuan yang kuat. Perempuan yang kuat di belakangnya. Iya, makanya, ada yang mengintili di belakangnya itu. Makanya Mas Ayo gitu, perempuannya dibanyakin. Biar tambah kuat. Kenapa nggak pikiran begitu ya Bang ya? Nggak pikiran perempuan itu ide yang cemerlang sih. Ada perempuan yang kuat, yang selalu menyokong, yang selalu menguatkan. Di zaman itu belum KB kayak ramai sekarang. Anak-anak banyak itu udah lumrah. Banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak juga yang harus dikasih makan. Lagi susah seperti itu. Tapi kalau orang pemerintah ada jatah tentu ya, bulanan, ada gaji lah seperti itu. Dalam menjalani tugasnya seperti itu, pada akhirnya karena sakit istrinya meninggal. Istrinya meninggal sebuah kehilangan besar untuk anak-anak, terutama oleh suami. Dia itu yang selalu ada di samping saya, yang ada selalu di belakang saya, yang selalu mendukung saya, yang menguatkan saya, teman hidup. Kalau bisa, kalau saya nggak punya iman misalnya, dia mati aku ikut mati, dia meninggal mendingan aku meninggal. Tapi harus ada beban tanggung jawab yang lain, aku harus meneruskan ini. Tetap aja sekuat-kuat seseorang terkadang ada olengnya Bang. Pada saat kontai di zaman yang serba susah, kadang-kadang komando
begitu saja datang. Kalau pakai WA mending kayak sekarang, tahu-tahu ada klik sandi, ada gini terus langsung berangkat seperti itu. Nggak tentu situasinya seperti itu. Oleng lah Pak, lah itu dari tersebut. Oleng dalam artian oleng karena kehilangan Pak, karena kehilangan, dan semenjak saat itu bisa dikatakan tega-teganya ngomong gitu ya, agak ada depresi karena kehilangan seorang istri. Dan dari saat itu dia itu meskipun kiriman per bulan masalah jatah untuk pangan itu masih mengalir, tapi beliau sendiri jarang pulang. Anak-anak menunggu, tapi biasanya tiap hari pulang. Kalau nggak tugas luar, kok ini kok amleng. Sementara situasi nggak aman, situasi nggak menentu. Kalau dalam rumah sendiri mungkin masih ada makanan, masih ada yang bisa dimakan. Melihat tetangga kiri kanan seperti itu, masa nggak berbagi? Tetap aja berbagi. Yang aturan sampai 1 bulan jadi nggak nyampe, karena berbagi itu tadi. Anak-anak yang paling gede ngasuh yang kecil, yang bawahnya ngasuh yang kecil, terus saling mendukung seperti itu. Terus suatu ketika dimulailah dikatakan sebuah bencana buat keluarga tersebut ya, keluarganya Mbak Kinan pendahulunya. Bapak itu pulang itu menggandeng perempuan lain Bang, menggandeng seorang perempuan cantik di kala itu, ya umurnya ya nggak tua-tua banget, masih kelihatan muda, menarik, energik saat itulah. Sebut saja namanya Suwarmi. Ingat-ingat Bang, ini nanti aku salah namanya. Iya, namanya Suwarmi. Itu termasuk Palang Merah enggak? Apa tuh? Anggota Palang Merah enggak? Biasanya kan kalau itu bisa jadi, tapi nanti kejelasannya di belakang mungkin. Kalau diomongin sekarang nggak rame. Itu sebetulnya namanya Suwarmi. Seorang laki-laki ketika kehilangan seorang perempuan, sebuah kelumrahan untuk walaupun seberat apapun gitu ya, hidup terus berjalan, kita ada pasangan lain itu lumrah. Bahkan anak-anak yang memahami, ya bapak harus punya teman hidup selain anak-anak buat nemenin tua, itu lumrah. Itu sebenarnya sangat lumrah, walaupun berat begitu ya. Nggak ada istilah mengkhianati ibu yang meninggal, nggak ada. Kalau kita bisa legowo, kita punya iman. Tapi ini yang datang sosoknya kan bukan cuma dohir yang cantik Bang, harus yang memang menggantikan sosok ibu, walaupun bukan 100%, tapi setidaknya mendekati. Iya, ya paling kan? nggak bisa mengayomi anak. Mengayomi anak, kalau ini enggak, gitu. Sosoknya itu kayak jadi seorang yang garang, galak, manis hanya di depan bapak. Dia perongrong segala macam. Semua di lingkungan rumah tersebut, segala sesuatunya dikuasai mutlak, monopoli oleh Suwarmi tersebut. Jadi banyak yang keder di lingkungan, terutama ya, apalagi keluarga. Kok Pak Andaris yang begitu orang kuat, bahkan bukan cuma di ahli kokang senjata, tapi secara batin juga dia kuat, bisa takluk oleh perempuan seperti ini. Iya sih cantik, tapi kok bisa takluk? Punya usut, ternyata perempuan tersebut adalah punya dukun yang sangat sakti di belakangnya. Nah, karena zaman itu ya. Iya, yang lebih membagongkan Bang, istilahnya apa nama istilah orang-orang anak-anak sekarang, lebih membagongkan, yang konyol itu ya. Iya, Suwarmi itu orang Tumaritis. Ini asli. Orang Tumaritis. Pada aku, aduh, kok bisa itu rumahnya begitu? Berapa langkah dari Mas Ayung? Saya nggak tahu, dan saya nggak mau melacak yang jelas, itu udah silam dan nggak mau diungkit lagi. Siapa tahu nanti tahu cucunya dia atau siapa, itu temanku sendiri, malas. Walaupun masa lalu yang terjauh, tapi biarkan seperti itulah. Dukunnya katanya orang Sati, sampai bisa menaklukkan Mbak Daris, seorang yang kuat tersebut. Nah, disitulah Bang, kesenangan-wenangan yang tanpa disadari oleh Mbak Daris tersebut saat dia tugas istrinya seperti apa di rumah tersebut, menganiaya, sering berantem, bukan cuma omongan tapi fisik. Jadi kuat segala-galanya perempuan tersebut Bang. Memang itu benar-benar menggambarkan sosok ibu tiri yang kayak ibu tiri hanya cinta Pak. Nah, seperti itu ya. Seperti nyanyian itu ya. Nah ini hasutannya Suwarmi tersebut mengakibatkan, karena yang paling tua waktu itu adalah maminya Mbak Kinanti, sebut saja namanya Ibu Khadijah, dihasutlah si Mbak Daris tersebut supaya membuang atau mengeluarkan
Ibu Khadijah yang tak lain adalah anak sulungnya untuk keluar dari rumah tersebut. Akhirnya berhasil keluar juga, berhasil dikeluarkan, disudat bahasanya ya kalau orang sini, itu keluar dari rumah. Alhamdulillah masih ada saudara yang masih menampung waktu itu, nggak terlalu jauh, yang mungkin masih lingkungan desa sebelah lah seperti itu. Nah ini sebuah kehilangan besar, kakak tertua hilang, sedangkan ibu seperti itu. Tapi nggak ada langkah yang bisa diambil oleh mami saya, Mas, karena memang saat itu apalah daya, kan seperti itu. Nah, lamanya waktu ini singkat-singkat saja ya Bang ya, penderitaan yang dialami oleh adik-adiknya bersama ibu seperti itu. Jadi semua isi rumah itu buat enak-enak, buat poya-poya, dan bahkan kayak misalnya suaminya lagi tugas di luar ya, misalnya ke Semarang atau ada tugas di mana, ini kan jatah makanan, misalnya ada terigu, ada beras gitu, minyak, ikan asin, cabai, ini tak lengkap tak bawain seperti itu, adanya seperti itu pernah diangkut oleh si suami tersebut yang aturan buat makan sekeluarga, itu langsung dia itu bawa becak langsung diangkut ke sana, ke rumahnya sendiri buat kepentingannya sendiri. Otomatis kan keluarga bukan cuma dari 6 anak itu kan nggak semuanya kecil, ada omnya Kinanti ya kan, adiknya Ibu Khadijah juga yang laki-laki itu sampai tarung, bener-bener tarung di pematang sawah gitu loh, di jalan-jalan sawah, becak itu sampai ditebalikin karena saking nggak terimanya. Ini buat keluarga saya, kenapa mau dibawa seperti itu tarung di situ. Dibayangkan di tahun tersebut gitu loh ya kan, seremnya kayak apa. Otomatis tukang becak pun gak bakalan kosongan yang berani. Begitu juga siapa perempuan tersebut sekuat itu untuk ngambil jatah makanan. Akhirnya apa, kayak gitu itu berlangsung lama dan lama. Nah suatu ketika selang mungkin hampir mau 1 tahun gitu ya, ini seremnya mana, tapi ini buat saya serem semua Bang. Kejadian-kejadian nggak mengenakan lah waktu itu, keadaan seperti itu, nggak ada listrik, situasinya nggak aman gitu kan, sampai mau setahun ini apa, akhirnya semakin menjadi-jadi si perempuan tersebut, sampai rumah itu benar-benar dihabiskan, dikosongkan. Katanya Mbak Kinanti rumah itu bisa kosong melompong, nggak ada isinya belas, entah dijualin mipil pelan-pelan atau dijual begitu aja atau buat apa nggak ngerti, atau diangkut ke daerahnya. Yang jelas rumah itu dikosong belum nggak ada apa-apa, dan pergilah mereka berdua dari rumah tersebut. Jadi rumah itu ditinggal, hanya ada 4 orang anak di situ, karena yang anak paling bungsu itu dibawa, yang nomor 6 yang namanya Mayana. Mayana itu dibawa. Jadi terdengarlah kabar tersebut oleh maminya Kinanti yang namanya Ibu Khadijah. Ibu Khadijah itu langsung buru-buru setelah mendengar kabar tersebut, dia langsung pulang ke rumah. Jadi siapa yang nanti nanggung jawabin kalau misalnya adik-adik saya itu ditinggal sama orang tua dengan ibu yang seperti itu. Oh ternyata pas nyampe rumah sih pada nangis, pada pelukan kan ya, nggak punya apa-apa. Beruntung waktu itu Ibu Khadijah sudah bersuami ya kan, ada pendapatan entah dari apa, akhirnya kan bisa ngopeni adik-adiknya loh, bisa gabung mereka jadi satu. Terus ditanyain lah yang satu, si Mai kemana? Mau digawa bapak sama ibu asuh, bilang gitu. Ibu yang seperti itulah, nggak enak didengar. Akhirnya wong zaman sekarang mau ngelacak gimana ya kan? Jakarta itu jauh banget, dari Brebes, dari Tegal itu jauh banget. Akhirnya cuman bisa pasrah dan mendoakan yang bagus-bagus untuk adiknya, untuk bapaknya juga, karena orang baik akan kembali ke baik. Ini cuman lagi bagi Ibu Khadijah, tetap segergetannya dia terhadap orang tua, tetap aja. Saya tahu dari kecil bapak itu orang baik. Ini lagi lupa. Saya berharap bapak juga akan kembali suatu saat seperti itu. Nah, ini ceritanya adegan berganti nih Bang ya. Ceritanya berganti. Ternyata mereka pergi itu ke Jakarta Bang. Itu si bapaknya. Bapak Lato itu, bapak dari situ pergi ke Jakarta bersama tadi ya, istrinya yang baru itu, Ibu Suwarmi. Dan yang paling fatal
anak itu, anak kecil waktu itu usia mungkin masih kecil lah, anak perempuan digadaikan Bang di sana. Digadaikan sama sebuah keluarga, entah keluarga kaya yang pasti ya, digadaikan di sana dengan ditukar rupiah. Digadaikan tukar rupiah kan, entah untuk bersenang-senang, untuk kebutuhan mereka, diteletakin begitu saja di sana. Dan orang anak tersebut yang jelas dia anak kampung, dia banyak keluarga, caranya, situasinya berbeda. Di kota mungkin lebih streng daripada di desa situasinya kan ya. Jadi dia tuh nggak betah, pengen keluar gimana caranya, gerieng tiap hari, nggak siang nggak malam. Bapak ibu paling kencang itu ngadunya sama mendiang ibu. Minta tolong sama Gusti Allah supaya saya bisa keluar dari sini. Akhirnya si anak kecil tersebut yang namanya Meyana itu suatu ketika bisa keluar dari rumah tersebut, melarikan diri. Dia itu lari sebisa-bisanya pokoknya, dengan membaur lingkungan yang semacam itu di Jakarta di tahun tersebut. 70 aja masih banyak motor-motor yang seperti itu ya. Suasana apalagi di tahun tersebut kayak apa, mencekamnya, menakutkannya buat anak kecil kan. Dia lari jalan, ada nemu air diminum, ada makanan apa yang bisa dimakan, sampai benar-benar nggak kelihatan bocah saking lusuhnya. Tapi menceritakan pada maminya Kinanti, saya waktu dalam pelarian itu sampai ke suatu tempat yang saya bilang itu padahal Jakarta kan namanya kota, walaupun ya ada Jakarta pinggiran dan lain-lain, tapi saya nggak bisa mengatakan itu tempat di mana, kan udah bisa baca, nggak bisa mengatakan tempat itu di mana karena tempatnya itu seakan-akan berbeda dari dimensi ini gitu loh. Dimensi ruang Jakarta itu seperti apa. Padahal larinya belum terlalu jauh. Aturan itu masih ada suara kendaraan, ada suara gaduh orang, entah tentara, entah hilir mudik orang yang mobilitas Jakarta seperti apalah. Tapi benar-benar seperti di ruang yang berbeda, ada jalanan tapi sunyi, senyap seperti itu. Dia hanya bisa menangis meratap dalam kesendiriannya, yang lapar, yang nggak enak badan, semuanya meriang. Itu di saat kayak gitu, tiba-tiba itu ada, dikatakan Mbak Kinanti, ada mobil yang mendekat Bang waktu itu jeep. Beliau nggak mengatakan jeep ya, ada mobil kotak itu mungkin jeep lama, warnanya hijau. Itu langsung berhenti di depan si Ibu Mai. Ya waktu itu Mai kecil ya, Mai kecil berhenti di depan Ibu Mai. Dan sangat ketakutan lah si Ibu Mai tadi ya. Mai kecil sangat ketakutan karena yang pakai kayak gitu biasanya kan tentara. Tapi di luar ekspektasi, di luar ketakutannya, justru yang keluar, mungkin ada supirnya, tapi yang keluar itu bisa dibilang kayak widadari. Yang keluar itu justru perempuan sangat cantik. Enggak mengatakan itu orang luar atau orang mat, tapi ada perempuan di tahun tersebut yang dia lihat di Jakarta, mungkin orang tua asuh yang itu yang dititipin, terus yang di lingkungannya di Brebes. Ini perempuan cantik tapi nggak tertandingi sama yang pernah dia lihat. Begitu cantik banget, dan dia ngomong, "Nak, kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain di situ?" Cara ngomongnya begitu, padahal bahasa Jawa atau apa mungkin ya. "Kamu lagi ngapain di situ?" Aku mau pulang. Aku capek, aku mau pulang. "Oh, ayo masuk." Langsung begitu, suruh masuk, suruh naik ke atas mobil. Itu katanya si Mbak Kinanti. Waktu saya bibi kan, ketemunya kan bibi berarti sekarangnya. Bibi saya itu nggak berpikir ini orang itu siapa, terus nanti bakalan saya diapain, mau dibawa kemana, apakah masuk ke mulut buaya yang lain gitu kan. Yang jelas dia butuh seseorang, butuh sandaran. Aku pengen keluar dari situ, dan dia tuh masuk ke dalam mobil. Di sana baru pikiran macam-macam itu campur jadi satu. Dan perempuan tersebut seanggun secantik itu tidak banyak ngomong sama sekali. Dia cuma diam dengan duduk tanpa mukanya, wajahnya itu nggak ada amarah, nggak ada orang jahat sama sekali kayak gitu, dan nyaman di situ. Tapi sebentar lalu, ini kan aneh ya. Berarti nanti balik lagi ke sebelumnya. Ibu Khadijah akhirnya karena lama di kampung itu, dia juga harus
mencari perolehan lebih, itu hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta gitu ya. Tapi dia waktu itu juga belum mendapat kabar kalau adiknya itu di Jakarta gitu kan. Tahu-taunya kan kalau adiknya udah ketemu, nantinya bakal ketemu Bang nantinya. Udah hijrah ke Jakarta. Itu katanya baru naik mobil sebentar banget, baru kayak ngerasa saya kok masuk ke sini, ini siapa gitu. Tahu-tahu udah mandek mobilnya dan alam kayak berubah lagi kayak seperti biasa dan berhenti di depan rumah, sebuah rumah kecil, nggak terlalu teman, pelatarannya yang lebar begitu ya. Itu di depan sebuah rumah, ya wis mau tunduk, kamu udah turun, kamu udah sampai. Kayak gampang kan, dia kan, saya udah diturunin di sini, saya mau pulangnya itu Brebes gitu loh. Kenapa saya diturunin di sini? Ini bukan rumah saya, itu keder. Cuman nggak ada kata-kata yang lain. Saya udah dipindahkan dari tempat yang serem banget dan takutnya nanti ditangkap, dipindah tempatkan aja begini. Saya udah bahagia, kata Ibu Mai kan. Akhirnya dia cuman bisa matur nuwun, bisa bilang matur nuwun, langsunglah diketok pintu itu, dan itu suasananya maghrib bener-bener saat orang azan, diketok pintu tersebut. Tak tok tak tok tak tok tak tok. Assalamualaikum, tok nuwun, macam-macam. Dia yang penting yang punya rumah itu keluar, takutnya orang jahat, takutnya macam-macam pikirannya. Nah, itu adalah rumah Ibu Khadijah, kakak tertuanya. Luar biasa kejadian seperti itu. Jadi ketika mendengar ketokan pintu saat itu, Ibu Khadijah, berarti maminya Kinanti itu mau sholat maghrib. Dia mendengar suara ketukan-ketukan dan rintihan bocah kecil. Ketukannya pun dari tangan-tangan kecil, mungkin beda suaranya gitu ya. Dan ini agak ragu, ngetok takut tapi kayak ragu, tak gitu, dibuka begitu, cet. Menurut Mbak Kinanti, ibunya saat itu, Ibu Khadijah itu, bocah kok siapa? Bocah ini kok siapa? Jelek banget katanya. Iya, penampilannya udah. Wah, jelek banget, rambutnya gimbal, ya kusut, hitam. Jadi hitam karena debu, lopot kayak gitu loh. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Anaknya siapa? Ini dulu Bang. Nanti kita insya Allah lanjut ke part 2 Bang, karena ceritanya masih panjang. Ya, nanti lanjut lagi Bang. Oke. Bisa. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ke bagian berikutnya karena memang waktunya terlalu mepet ya Bang ya. Mepet lah. Insya Allah kita sambung. Sambil menunggu ini ada suara azan. Oke, gitu aja. Nanti kita ketemu di part 2. Semoga semua dalam keadaan baik dan ada kebaikan juga yang kita bisa sampaikan ya Bang ya. Tetap menghibur seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.